Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al-khairi wa bigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-10 ya daripada kitab Syarah Qaidah Bahiyah ini. Yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang hudusul alam. Sekarang kita akan masuk dalam masalah sifatul wujud. Qara'na bait yang nomor 20. Fa'lam bi annal wasfa bil wujudi min wajibatil wahidil ma'budi. Wasalna ila qaulihi idzahir. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Amin. Idzahirun bi anna kulla athari yahdi ila mu'athirin fa'tabiri. Aywa, idzahirun. Dikatakan kenapa? Ini kan semacam ilah daripada bait sebelumnya. Kan fa'lam bi annal wasfa bil wujudi min wajibatil wahidil ma'budi. Ketahuilah bahwasanya al wasfa bil wujud, bahwasanya Allah itu maujud, itu daripada apa namanya? Wajibat, daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Idzahirun. Karena zahir bahwasanya setiap athar, setiap efek itu pasti yahdi ila mu'athir, akan menunjukkan kepada apa? Mu'athir. Mu'athir itu yang memberi apa namanya? Yang memberi efek. Idzahirun bi anna kulla athari yahdi ila mu'athirin fa'tabiri. Ayo, athar di sini adalah alam semesta. Alam semesta adalah atharun min atharillah. Bukan madzahir min madzahirillah. Jika dikatakan bahwasanya athar ini adalah madzahir. Cuma madzahir itu bukan makna asar ya, karena madzahir itu ka'annahu Allah itu yatajalla biha ya. Akan tetapi alam semesta ini adalah asar, yakni ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan asar itu wujudi. Madzahir itu apa namanya? I'tibari. Alam semesta itu dalun menunjukkan kepada Allah. Bukan hijabun, hati-hati Suf. Bukan hijabun daripada Allah, membuat Anda tidak bisa untuk tengok Allah, tidak. Alam semesta ini adalah apa? Penunjuk. Ayo. Tsumma barhana ala wujudihi ta'ala bi wujudi sun'atihi jalla wa ala. Ayo, kemudian An-Nadim, ini kan Syekh Ahmad tadi sendiri kan mengatakan summa barhana ala wujudihi. Kemudian Nadim membuktikan atas keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan kewujudan apa? Sun'ahnya, ciptaannya jalla wa ala. Faqala idzahirun. Ayo. Idzahirun bi anna kulla athari ay li dhuhuri anna al-alama atharun. Ayo. Idzahirun bi anna kulla athari ay li dhuhuri anna al-alama atharun, karena nampaknya bahwasanya alam semesta ini adalah athar ay sun'atun. Ciptaan lima marra min annahu hadits, karena yang sudah nampak, yang sudah lewat bahwasanya alam semesta itu hadis. Wa kullu atharin yahdi bi fatil ya ila mu'athirin. Dan setiap athar itu pasti akan menunjukkan kepada siapa penciptanya. Ya dulu ala soni. Ayo. Idla yuqalu sun'atun biduni soni. Karena idla yuqalu sun'atun biduni soni. Karena tidak mungkin ada ciptaan tanpa ada penciptanya ya. Kalau tidak lazimah tarjih bi ghairi murajjih, yani tarjihul wujud alal adam min hayizil imkan lima marrah. Wa idza alimta anna kulla sun'atin tadullu ala wujudi saniha fa'tabiri. Aywa, kalau kamu memahami bahwasanya setiap son'ah, setiap perbuatan menunjukkan kepada soniknya, setiap ciptaan menunjukkan kepada soniknya, kreatornya, penciptanya. Fa'tabir, ta'ammal di dalam malakutis. Maka perhatikan di dalam malakutis samawati wal ard, dan malakut langit dan bumi, kemudian wadaqaiqil hikam, hikmah-hikmah yang sangat mendalam sekali ya.
agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itulah wajibil wujud, al-malikil ma'bud, al-qadirul wadud yakni. Al-aliyul azim, al-aliyul hakim. Fatah tadi, ayo. فتهتدي إلى ما خلقت لأجله. Ayo, maka kalau kamu mengetahui itu, maka kamu akan bisa untuk mendapat faedah. Fatah tadi, yakni kamu bisa untuk mendapat hidayah ila ma khuliqta li ajlih, kepada apa yang kamu itu diciptakan karenanya. Untuk apa kamu diciptakan? Dengan melihat hal-hal semacam ini, kamu satah tadi. Yani. Summa tataraqqah. ثم تترقى إلى وفور حبه وشكره. Ayo, setelah kamu tahu untuk apa kamu diciptakan, kamu naik level untuk mensyukuri Allah dan mencintai Allah. Ayo, maka kalau kamu sudah mengetahui untuk apa kamu diciptakan, kemudian kamu mencintai Allah, pada saat itu akan meletup mata air hikmah daripada hatimu. Hatimu akan penuh dengan hikmah. Yani. Watak udu fimat aki sidkin indah rubbik, yani anta yu'tabar minas siddiqin. Walinadkur laka syai'an min dzalika litakisa alaihi ghairah. Yani kita sebutkan sedikit tentang hikmah-hikmah, tentang daqaiqul hikam yang ada di sekitarmu, ya. Kan Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun, ya, di dalam diri kalian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah, ada tanda-tanda kewujudan Allah. Apa itu? Al-an ana saat guru, katanya Syekh Ahmad Dardir. Fa anta, فأنت إذا نظرت إلى مبدأ خلقك وجدت ربك ayo سبحانه. tengok kamu, asal daripada kamu tuh bagaimana sih? Bagaimana kamu ada di dalam dunia ini? Ceritanya mulai awal itu macam mana? Dikatakan wajadta rabbaka subhanahu wa ta'ala. Ayo. وجدت ربك سبحانه وتعالى قاد والديك بزمام الشهوة Maghurina. مقهورين في سورة مختارين مع تمام البسط والأنس. Ayo. Awalnya ya nih. Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menavigasi, mengumpulkan kedua orang tuamu itu dalam keadaan syahwat. Sebelum kalian ada, orang tua Anda itu syahwat dulu. Syahwat itu bukan karena dia ingin, seakan-akan dia ingin, tapi syahwat itu datang tanpa dia mau, itu mood kan. Laki-laki Anda kalau mau jima istri Anda, apakah saya nak syahwat? Tidak ada. Syahwat itu datang tak diundang. Yakni seakan-akan Anda nak berjima, padahal Anda itu maghur. Kalau sampai Anda tidak jima, pening tak kepala Anda? Pening. Maghura ini, fi surati mukhtar. Walaupun Anda itu maghur, Anda terpaksa, tapi selesa tak Anda? Senang tak Anda? Senang. Jima itu terpaksa. Tapi Anda senang. Hadza huwa subhanallah. Kaifa yakunu hadza? Anda terpaksa, tapi Anda senang. Ayo. مع تمام البسط والأنس. Mata mamil pasiwan, Anda senang, Anda merasa ditemani. Ayo. وفي هذا المقام أسرار عجيبة يدركها Ayo, di أرباب dalam الكشف. maqamul jima saja itu ada banyak sekali asrarun ajibah yang diketahui oleh arbabul kasyaf daripada ahlillahi ta'ala. Hatta idha hasolal wiqa, sudah terjadi jima, spermanya kalian itu ada pada rahimnya perempuan. Dan rahimnya perempuan itu qararim makin, tempat yang sangat kokoh. Sonakallah fi qararim makin. Sperma yang akan menjadi anta itu dijaga oleh Allah di dalam qararim makin. Ayo. فخلق تلك النطفة علقة. Ayo, fa khalaqatilkan nutfata alaqah. Daripada nutfah ini Allah menciptakan alaqah. Summa alaqah daripada alaqah segumpal darah menjadi segumpal daging. Kemudian setelah segumpal daging maddaha wa sawwaraha fi ahsani surah. Di apa namanya? Di maddaha dibentangkan, di sawwaraha dibentuk dengan bentuk yang sangat bagus sekali, yani. Maka dijadikan kepala itu fi ahsani khilqah. Kepala itu yang paling bagus kan. Muka itu di antara badan ini yang paling bagus mananya? Mukanya kan. Mukanya yang paling bagus, yakni. Kemudian di dalam muka itu diciptakan mata, telinga, hidung, dan wajah dengan sebaik-baiknya bentuk, yakni. Dan diletakkan di situ itu keindahan, kesempurnaan, malah yakhfa. Summa auda al-basara fil ain. Di mata itu ada penglihatan, pendengaran ada di telinga, penciuman ada di hidung. Wa khalaqal fam, menciptakan mulutnya diberi
dihiasi dengan dua bibir, dan diciptakan lidah, dan diciptakan di sananya itu indera perasa. Waja'alahu, ayo. وجعله جندا من جنوده تعالى يترجم عما في الفؤاد من العلوم والمعارف. Lisan itu dijadikan salah satu daripada tentaranya Allah untuk menerjemahkan ilmu-ilmu yang ada di dalam hati. Fe'lan. Lisan itu adalah tarjamatul fuad. Ayo. وجعل الرقبة حاملة لعرش الرأس في حسن البديع. Ayo, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini raqabah. Apa? Leher. Leher itu menjadi arsh. Menjadi apa namanya? Raqabah ini menjadi hamil. Apa hamil itu? Yang mengangkat, yang menyangga. Ini seperti singgasana. Ini singgasana, ini adalah penyangganya. Ayo. Dengan Masya Allah ya, nih penyangganya bagus. Coba kalau seperti tetangga, gimana kan menakutkan kan? Mananya apa itu namanya, leher dijadikan semacam itu, ini sangat bagus sekali ya. Ayo. وجعل فيها المنفذ الموصل للأكل والشرب إلى المعدة. Ayo, dan di dalam raqabah itu ada manfaat. Apa itu manfaat? Ada manfaat itu ada tempat, ada lorong yang menyampaikan untuk makan dan minum sampai ke apa? Sampai ke perut, sampai ke lambung. Dan di dalam apa itu namanya, perut itu ada am'a itu usus, masorin itu ya semacam organ-organ semacam itu, kolep jantung, kabid itu hati, dan selainnya yang tidak diketahui hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan menciptakan tangan, di dalamnya itu ada al-akuf, apa akuf? Telapak tangan, apa asobi? Ayo, waja'alaha mafasil, apa mafasil? Sendi, persendian. Betul, ada persendiannya toh. Ini sendi-sendinya, ini ada sendinya. Dan Masya Allah, sendi-sendi ini abda'aha. Ayo. Wal arjul kadzalik, sama, kaki pun juga sama. Ada telapak kakinya, ada ininya, ada sendi-sendinya. Wa khalaqal idham. Wa khalaqal idhama wa kasa lahman. Wa khalaqal idham. Allah SWT menciptakan apa? Tulang belulang. Dan diliputi dengan apa? Daging. Tsumma nafakha fika ruh. Kemudian ditiup padamu itu roh, wa huwa sirrun azim. Dan roh itu adalah sir azim, ajib daripada rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Fataharrakta, setelah kamu ditiup roh, janin kamu ditiup roh, kamu taharrakta. Kamu bergerak ya. Ayo. Wa mazala bika raufan rahima. Wa mazala bika raufan rahima. Terus tetap bagimu itu raufan rahima. Sangat maha kasih sayang. Hafidhon laka fi atyatimakan, kamu dijaga di tempat yang paling kecil. Iwasilu laka ghidha aku antala ta'lamu syai'an. Yakni memberimu, menyampaikan kepadamu makananmu dan kamu tidak tahu apa-apa. Yang penting kamu makan ya Rabb. Hatta idza tamma khalquk anzalaka minar rahim min adyaqi mahallin falatafa bika wa bi ummik. Aywa, tengok. Setelah selesai semua sempurna, kamu lahir, kamu keluar daripada mana? Min adyaqi makan. Tempat keluar kamu, tempat jalannya bayi itu, min adyaqi makan. Kamu bisa keluar. Kamu besar, tapi tetap bisa keluar. Allah latafa bik wa latafa bi ummik. Coba kalau tidak bisa keluar, mati enggak ibu itu? Mati. Tapi tetap lahir dengan selamat. Aywa. Hatta idza barazta alhamaka bi mujarradin nuzul ila tadi. Aywa. Ketika kamu sudah keluar, kamu diberi ilham langsung menyusu, betul apa tidak? Langsung menyusu. Wa ajra fihi laban. Dan bukan hanya menyusu, di dada umikmu, di apa namanya, di payudara ibumu langsung diberikan apa? Air susu. Wa anzala fi qalbiha ra'fah wa rahmah. Diberikan di hati ibu itu rahmah wa rahfah. Sampai kalau dia itu tengok kamu itu kencing, BAB, buang air besar, senang, alhamdulillah anakku normal. Betul apa tidak? Bisa kencing, bisa BAB. Min ahsani ma yakun wal minnah lahu ta'ala. Yani Masya Allah, wal minnah lahu ta'ala. Walamma ana awanul akli khalaqa lakal asnan wal adras. Aywa, ketika sudah waktunya Allah menciptakan kepadamu, bagimu itu apa? Al asnana wal adras. Apa namanya? Gigi adros, apa dari situ? Gigi geraham. Aywa. Warattabaha tartiban ajiban.
Ayo, soft tengok gigi aja gharib ya nih. Ada gigi seri, gigi taring, gigi. Ada gharib ya, coba dibalik-balik. Pening tak Anda? Pening. Ma'ama fiha min kamali zina, yang gigi. Betul ya nih. Kalau gigi tak oke, giginya nyongot sedikit. Ada banyak gigi. Cantik tak orang? Tak cantik. Ayo. ثم لما قرب بلوغك وكانت هذه الأسنان ضعيفة أسقطها وأبدلها بأقوى منها. Sudah kamu tinggal tengok nak balik gigi kalian kan lemah kan? Gigi susu itu ditanggalkan, diganti gigi yang baru, yang lebih bagus, yang lebih kuat. Ayo. ثم إذا أكلت فجر الله في فمك عينا جارية. Ayo, ketika kamu itu makan, Allah Subhanahu wa taala itu membuka, meletupkan di mulutmu itu ainan jariyah, liur. Makan tak ada liur. Bisa makan apa tidak? Tak bisa makan. Ada liurnya. Wahyarik yang tidak pernah terputus, terus memancar ya nih selama kalian itu makan. Kenapa? Ditaptal luqmatu biha wa yas'ulu bal'uha. Agar makanan suapan itu basah dan bisa kamu apa? Bukan teguk itu untuk air. Kamu apa? Kamu telan, sohih. Teguk, bahasa apa teguk itu? Belajar bahasa Indonesia, Ustaz. Ayo. Wala tamlikuhan. La tamlikuhan nafsu wa la tajri 'ala dawam. Ayo ya nih. Kamu sendiri tidak memilikinya. Ayo. Wala tajri 'ala dawam wala tanqati'. Wala tanqati' aslan. Wadah ya. Jadi air liur itu mengalir bukan karena kamu ingin mengalir. Wadah ya. Secara otomatis sekarang tidak mengalir. Kalau kamu makan nanti dia mengalir. Subhanallah. Subhanallah. Anda tengok ini saja. Makul hada khuliqa fujiatan hakada. Lah mustahil hada. Mustahil. Dengan sistem yang sangat rumit semacam ini, mustahil ini apa namanya? Tidak ada yang membuatnya. Ayo. Anzur ila hadhihi al-hikmatil ajibah allati anta fi ghayatil iftiqar ilaiha. Ayo. Apa namanya? Fandur, perhatikanlah di dalam hikmah yang sangat ajibah ini yang Anda itu sangat perlu untuk mengetahuinya. Dan kamu tidak mampu untuk melakukannya atau tidak mampu untuk menghalanginya bid-darurah. Fa idza nazala, yakni tidak semua ini bukan di dalam kendalimu. Keluarnya lidah, keluarnya liur, tidak semua di kendalimu. Ayo. فإذا نزل الطعام والشراب في المعدة صرفه إلى ما يشاء. Aywa, fa idza nazala ta'amu wasyarabu fil ma'idah sarrafahu ila ma yasha. Kalau apa namanya makanan dan minuman itu nazala ta'amu yakni kalau makanan dan minuman itu sudah sampai di lambung sarrafahu ila ma yasha. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membagi-baginya. Tidak semua makanan itu untuk daging, ada yang untuk daging, ada yang untuk otot, ada yang untuk tulang, ada yang untuk obat, betul apa tidak? Ada yang untuk obat, ada yang untuk hati, ada yang untuk paru-paru, betul atau tidak? Oh, makanan ini baik untuk hati, betul apa tidak? Makanan ini baik untuk jantung, makanan ini baik untuk otak, makanan ini baik untuk otot. Ini saya akan nge-gym, sering makan apa namanya? Protein, dada ayam, ini baik untuk apa namanya? Otot. Ini sedang bulking, makan lemak-lemak. Ini ada darah tinggi. Oh ini apa itu namanya? Timun suri. Hal-hal semacam itu semua sudah ada apa namanya? Sudah ada bahagiannya masing-masing. Jadi tubuh Anda bisa memilah-milah dan tubuh Anda bisa memilih. Bayangkan kalau semua makan diambil oleh daging. Kira-kira Anda punya paru-paru gimana? Hati gimana? Mati apa enggak? Loh, satu saja mati habis loh kalian. Sudah Allah dibagi adil. Subhanallah. Subhanallah. Kemudian ada orang mengatakan, lah, nahnu la ahad yakhlukuna hakadha nahnu wujidna. La haula wala quwata. Ayu aklin hadha. Ayo. Fabadu yatarabba bil lahmu wa ba'du yatarabba bil 'azmu wa Ayo, sebagian itu tumbuh dengannya itu daging, sebagian tumbuh dengannya itu tulang, dan sebagainya tumbuh dengannya itu lemak. Dan kadangkala
Darah, betul apa tidak? Ada beberapa makanan kan untuk menambah darah kan? Hati itu. Biasanya kalau kalian itu donor darah, apa itu donation darah, diberi makan apa? Hati kan? Ada hati kambing. Kenapa? Untuk menambah darah. Ayo, pernah donor darah? Nah, jangan, nanti jadi Habib nanti. Kalau ada darah nanti orang lain ada darah. Ayo. مع كمال اللذة حال الأكل وبعده Ayo. ثم ما فضل عن ذلك وكان في الإيذاء للبدن على تقدير إبقائه في البطن Ayo. Yatarabba bihidam ma'a kamalil ladzah. Kalau makan sedap apa tak? Sedap ya akhi, kerjaan paling selesah apa? Food vlogger, betul apa tidak? Oh, ya, saya dengan Afrian, nanti malam nak kemana? Pagi nak sarapan mana? Paling sedap. Soalnya wa ma'ahadha mufidun lil badan. Allah. Ayo. Summa ثم ما فضل عن ذلك وكان في الإيذاء للبدن على تقدير إبقائه في البطن أخرجه من مخرجه. Aywa, kemudian yang tidak ada manfaatnya untuk badan dan tetap ada di dalamnya. Kalau seandainya tidak keluar, dia akan berbahaya dan masih ada di badan. Oleh Allah dikeluarkan. Imam dikeluarkan melewati dubur atau kubul. Aywa, sudah ada apa namanya? Sudah ada bagiannya masing-masing. Aywa. وانظر إلى هذين المخرجين وبديع حكمتهما. Aywa, hatta masalah kubul dan dubur. Hatta masalah kubul dan dubur. Fi hikmah. Loh, Anda kalau kebelet, Anda kalau nak kencing, boleh tahan tak? Boleh. Nanti sudah sampai toilet, baru boleh keluarkan. Bayangkan kalau kencing tak boleh tahan. Kencing langsung keluar. Nah, udzubillah kan. BAB juga sama. Ya, ini Anda bisa tahan. Hada min hikmatillah ya akhi. Hada min hikmatillah. Aywa. وإلى ذلك على إمساكهما عند تهيئ الفضل للخروج. Aywa, ya ini dan ketika kamu itu mampu, ya ini Allah membuat kamu mampu untuk menahannya ketika nak keluar. Tahan dulu sampai datang ke tempatnya di toilet baru kamu keluarkan. Bayangkan kalau kalian tidak bisa untuk menahannya. Belum sampai toilet sudah keluar. Na'udzubillah. Apalagi kalau saya dengan Afrial di tol, kencing, dia tak dapat apa namanya toilet. Bila ada RNR, ada apa namanya? Apa itu? Untuk istirahat itu apa namanya? Rest area. Lupa dia apa tetap bablas. Coba kalau saya tidak bisa nahan. Kencing di mobilnya gimana saya? Ayo. وبالجملة فلم يزل سبحانه بك رؤوفا رحيما. Nah, secara umum Allah itu denganmu itu raufan rahimah ya nih. Wadudan karimah di setiap masa ya nih. Wa anta ghafilun an nafsik, dan kamu itu tidak paham an nafsik ya nih. وانظر إلى خروج النفس ودخوله الذي به اقتوام الروح. Dan tengok di dalam khurujin nafas. Tengok di dalam apa? Keluarnya nafas. Wandur ila khurujin nafas. Tengok di dalam keluarnya nafas Anda. Dan masuknya nafas. Yang dengannya itu kiwamur ruh halatal yaqadhah wan nawm wa sihhati wal marad. Yakni nafas itu kan adalah kiwamur ruh. Ketika kamu itu bangun, tidur, sakit dan sehat yani. Wa min akbaril ibrah. Ayo. ومن أكبر عبرة العقل الذي به التمييز والتدبير. Ada yang paling penting yani. Wa min akbaril ibrah al-aql. Dan di antara hikmah yang paling besar di dalam tubuh manusia itu adalah apa? Akal. Al-aql alladzi bihi tamyizu wat tadbir. Al-aqal yang dengannya itu ada tamyiz wat tadbir. Ada tamyiz wat tabdir wa idrakul ulumi wal ma'arif. Dengan akal itu Anda bisa mengetahui, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Anda bisa tadbir, apa tadbir? Mengatur, ya toh, bisa mengatur kan, ini letak sini, ini letak situ. Dan Anda bisa memahami ulum dan ma'arif, yakni Anda bisa memahami ilmu-ilmu dan ma'rifat, dan apa yang baik dan apa yang buruk, yang bermanfaat dan yang berbahaya yakni. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Fa ya laita syi'ri ahada yang bagi an yu'sa fi ma amara wa naha. Demi Allah, apakah zat yang semacam ini memberi semacam nikmat yang sangat banyak kepada Anda itu? Anda boleh bermaksiat kepadanya, aib badal kalam. Wong kadang-kala Anda cuma diberi gaji 1 bulan 3 juta rupiah atau mungkin 1.500 ringgit. Kalian tidak berani untuk apa namanya? Untuk melawannya kan? Apalagi ini ya,
Seharusnya kalian tidak pernah bermaksiat kepada Allah sama sekali. Summa idza nadharta. ثم إذا نظرت إلى السماء وكواكبها والسحاب وتسخيرها والرياح وتصريفها وإلى الأرض وأنهارها وإلى الأشجار وثمارها. Aywa, kemudian ketika kamu itu tengok kepada langit dan kawakibnya, apa kawakib? Langit dan planet-planetnya. Sahab, apa sahab? Awan. Dan bagaimana awan itu bisa diatur ya. Dan riyah, dan bagaimana riyah itu arah-arahnya semua. Dan bumi, apa anhar? Sungai-sungainya, dan kepada asjar, pokok-pokok dan buah-buahnya. Anda akan sangat terkejut sekali ya. Dan Anda akan sangat heran bahwasanya kamu mengetahui bahwasanya Allah itu Al-Muhsin Al-Wahhab, yang maha baik dan maha pemberi. Yani Allah mawafaqna fi lima fihi ridhaq wa qta'na an kulli syai'in siwak wa mla qulubana min hubbika wa hubbi rasulik wa adikna ladzatal wasli bin faidi fadlik wa khud bi aidina in zalalna wa samihna in akhtana innaka antal jawadul karim ar-raufur rahim. Ini sedikit tentang hal-hal yang berkaitan tentang apa namanya? Hal-hal yang berkaitan tentang alam semesta. Bagaimana alam semesta ini sebagai dalil atas kewujudan Allah, bahwasanya intidham, hudus, tagoyur yang terjadi tidak perlu kita melihat di dalam alamil ulwi, alami sufri, bahkan anta nafsaka akan menunjukkan kalau kamu antan nadhar, kamu benar-benar melihat, kamu akan paham bahwasanya benar-benar berpikir terhadap apa yang ada di dalam diri Anda. Kamu akan melihat bahwasanya diri Anda itu tidak mungkin bukan ciptaan pencipta. Pasti ada yang menciptakannya. Pencipta ini adalah Allah Subhanahu wa taala menurut Islam dan menurut dalilul aql. Menurut dalil ya, ini dalilun naql. Aywa, wadi. Wadi itu sama sifatan nafsiyah, thumma taliha khamsatun salbiyah. Wadi itu sama sifatan nafsiyah, thumma taliha khamsatun salbiyah. Wadi, yakni sifatul wujud ini dinamakan sifatun nafsiyah. Kemudian setelah sifatul wujud ini akan ada 5 sifat, namanya sifatun salbiyah. Wadi, aywa. Wadi aywa hadis sifat ay sifatul wujud itu sama sifatan nafsiyah. Aywa. Wadi ay sifat ini ay sifatul wujud dinamakan sifatun nafsiyah. Nisbatun ila nafas ay adzat. Ya, dikatakan sifatul wujud ini adalah sifatun nafas. Lihat kenapa? Nisbatun ila dzat. Ini yang penting ya nih. Kita memahami bahwasanya wujud ini adalah sifat. Wujud ini bukan hakikoh. Sebab itu kita katakan Allah Subhanahu wa taala itu maujud. Allah Subhanahu wa taala itu bukan wujud. Karena wujud itu adalah apa namanya? Sifat. Wujud itu bukan hakikatu zatnya Allah, tidak. Wujud itu adalah sifat daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Ai zatullah maujudah, ai maujudah ay muttasifun bisifatil wujud. Begitu pula al-mumkinat maujudah ay muttasifatun bisifatil wujud. Bukan hakikat sifatnya Allah itu adalah apa? Wujud. Itu salah. Kalau hakikat sifatnya Allah itu wujud, maka wujud itu tidak akan mungkin tasniyah wal jama'. Tapi kita mengatakan wujudani mukhtalifan. Sahih wala la? Wujudani mukhtalifan, wujudat mukhtalifah. Kalau memang hakikat zatnya Allah itu adalah wujud, kita tidak akan bisa untuk menjadikan wujud itu tasniyah wal jama'. Di antara mukhalafah asbabu wahdatil wujud di dalam kaidah an-nahwiyah, ketika menjadikan bahwasanya wujud itu adalah hakikat daripada sifatnya Allah hakikat daripada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Fasifatul wujud sifatun. Dan sifat ini ghairu zaidatin ala dzati fil kharij, dengan arti di dalam dunia nyata tidak ada yang namanya zat dan wujud. Sekiranya idza ta'allaqat ilm wa ru'yah ala hadzal wujud la yazidu syai'an. Tidak akan ada ziyadatul ilm idza ta'allaqat alal wujud. Kenapa? Karena wujud ini amrun i'tibari. Berbeda kalau Anda mengatakan wujud zat kudroh. Kudroh ini yumkin an yata'allaq bihil ilm. Yumkin an yata'allaq bihi ilmuka anta. Wa yazidu ilmuka ala hadhi sifatil kudroh. Lianna kamalatil kudroh ghairu mutanahiyah. Wa kamalatul wujud tidak ada. Kenapa? Li'annahu amrun
Iktibari, sebab itu dikatakan aduha sifah tasamuhan. Dikatakan wujud itu adalah sifat, itu hanya apa namanya? Hanya tasamuh, dia itu hanya majaz. Dia hanya majaz, karena yang namanya sifat itu harus amrun wujudiyun. Qaimun ala dzat. Sedangkan di sini wujud ini bukan perkara yang wujudi, wa innama yuqalu, yakni hanya saja sifat ini dikatakan, wujud ini dikatakan sifat. Karena bisa dijadikan apa namanya? Khobar, faqat hadza, yakni bisa menjadi khobar untuk zat, sebab itu dikatakan wujud itu adalah sifat. Asbabu wahdatil wujud yuharriful fahm, dan mengatakan al wujudu ainul maujud ai wujudullah. Ini wujudullah ainu dzatihi, artinya hakikat dzatullah adalah wujud. La hadza ghalat. Kita tidak mengatakan, ahli sunnah ketika mengatakan al wujud ainul maujud, bukan artinya bahwasanya wujudnya Allah, hakikatnya Allah adalah wujud. Akan tetapi wujud fil kharij tidak menambah zat Allah sesuatu. Kalimat ini diungkapkan, dijelaskan dengan lebih mendetail. Sekiranya law ta'allaqatir ru'yah ala hadza la yaziduka ilman. Kenapa? Li anna hadza amrun i'tibari. Li anna hadza amrun i'tibari. Hati-hati, ini fihi nau'tiqah. Saya tahu ya, ini fihi nau'tiqah. Saya tahu. Akan tetapi di sini ada semacam apa ya? Ada semacam tadlil. Ada semacam tadlil dan pemesongan kefahaman mazhab Asy'ari kepada mazhab wahdatil wujud. Dan saya melihat ya ini di Dusturul Ulama Syekh Ahmad An-Nakri menyamakan pendapatnya Imam Asy'ari dengan pendapatnya para sufiyah di dalam al-wujud ainul mawjud la ghalat hada. Ayo. Silakan. Wasifatun nafsiyah nisbatan ila nafs ay ad-dat. Ayo, sifatun nafsiyah dinisbatkan kepada nafas ay ila dzat. Wasifatun nafsiyah yallati la tuqalu dzatu biduniha. Ayo. Itu adalah zat la tuqalu biduniha. Yani Anda tidak bisa untuk tuqal dzat biduniha. Bukan la tuqalu dzatu biduniha. La yumkin antuk qalu dzat maujudatan fil kharij biduniha. Adapun anta tuqal dzat biduni sifatil wujud bisa. Cuma apakah zat yang anta takiluha fid dzihn maujudatun fil kharij biduni sifatil wujud? Tidak, yakni Anda bisa untuk membayangkan, Anda bisa untuk takkil, mendeskripsikan sebuah zat, contohnya ini pen di dalam otak Anda. Tapi apa yang ada di dalam otak Anda tidak mungkin ada di dalam dunia luar kecuali dengan sifatul wujud. Dengan arti apa yang Anda fahami, apa yang Anda deskripsikan, belum tentu dia itu ada. Itu yang maknanya sifatul wujud. Sifatul wujud untuk mengatakan bahwasanya Allah yang Anda yakini, yang Anda ketahui hukum-hukumnya, yang Anda ketahui beberapa sifatnya, itu bukan hanya ada di dalam dunia otak Anda, tapi juga ada di dalam dunia nyata. Hadza huwa. Wa hiya sifatun Thubutiyah. Sifatun subutiyah dikatakan oleh Syekh Jamal Faruk, ay matluha laisa salban. Matluha bukan sifatus salb, yang harus ada kata-kata la. Yadullul wasf biha ala nafsid dzat duna ma'nan zaidin alaiha. Yadullul wasf biha al-wujud sifatun. Al-wujud apa namanya? Al-wujud sifatun. Walaysa wujud nafsu hakikatillah. Bukan. Al-wujud bukan hakikatnya Allah. Al-wujud sifat Allah. Tapi sifat ini tidak menunjukkan sesuatu yang lebih daripada zatnya Allah fil kharij. Hadahu. Aywa. Wa yuqalu aidan. Aywa. Wa yuqalu aidan. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya wujud itu bukan amrun i'tibari, tapi kan yang pendapat pertama duna maknan zaid alaiha, dengan arti wujud itu adalah amrun i'tibari, tidak ada perkara yang yazid ala dzat ketika Anda mengatakan zatnya Allah itu maujud, tapi ada yang mengatakan tidak, dia itu yazid alaiha, yazidu ala dzat, akan tetapi ziyadahnya tidak sampai
wujud. Akan tetapi cukup ini adalah ahwal, wahiyal hal, adalah kondisi hal yang wajib bagi zat Allah Subhanahu wa taala selama zat itu tidak mu'allal biillah. Berbeda dengan dia sama-sama hal dengan sifatul ma'nawiyah. Cuma sifatul ma'nawiyah itu halnya karena sifatul ma'ani. Tapi zat tidak ada apa namanya? Maklulnya. Ayo pas. Wadzalika kal wujud wa tahayyus lil jirim. Tahayyus lil jirim halun lil jirim. Lah tahayyus sendiri apakah amrun wujudi? Bukan, dia itu adalah amrun iktibari. Wa qaulul jauhar jauharon wa syai'u syai'an, dan jauhar itu adalah jauhar dan syai' itu adalah syai'an. Ayo. فهذا تعريف للنفسية مطلقا قديمة كانت أو حادثة. Ini definisi daripada apa namanya sifatun nafsiyati mutlakon. Tak kisah dia itu apa namanya? Qadimah atau hadisah. Ini sifatun nafsiyah itu adalah apa? Yang la yazidu ala dzat, dan dia itu ghairu mu'allalatin biillah. Kadangkala qadimah, kadangkala apa? Hadisah. Ayo. وقالوا في التعريف الثاني غير معللة بالنصب على أنه حال من الحال. Ayo, dan perkataannya di dalam definisi yang kedua, ghairu mu'allalatin. Ya, sof tengok madamati dzat ghairu mu'allalatin bil illah. Ghairu mu'allalatin bil illah hal apa namanya? Halun daripada kata-kata hal, yakni al hal ghairu mu'allalah semacam itu. Aw minad dhamir fi wajibah, yakni fi wajibah dhamir karena dia itu kan isim fa'il kan. Isim fa'il kan juga ada apa? Dhamirnya. Ayo. واحترز به من الحال المعنوية. Yang mana ghairu mu'allalatin bil illah ini ihtiras daripada apa? Sifatun ma'nawiyah yakni. Seperti kaunidzat alimah, qadirah au muridah. Ini juga hal, tapi dia itu mu'allalatun bi qiyamil ilm wal qudrah wal iradah bidzat fal yuta'ammal. Ini juga hal, tapi kenapa kok ada hal ini? Karena ada ilahnya. Apa itu sifatul ma'ani, qiyamu sifatul ma'ani bidzat. Wa ja'lul wujud. وجعل الوجود صفة نفسية إنما يسيء عندما يثبت الأحوال. Aywa, ini dia yakni. Indal madzhabil asy'ari, bahwasanya yang namanya hal itu ghairu mawjud, ibaratnya Imam Sanusi, wal haq al-hal. Wal haq apa namanya? Al-hal. Yang benar itu bahwasanya hal itu tidak ada. Maka wujud itu dijadikan sifatun nafsiyah itu alal qaul bi isbatil hal. Padahal hakikatnya indal asy'ari hal itu tidak ada. Maka wujud itu dikatakan sifat itu hanya tasamuhan saja. Kalau memang sifat hakikatnya itu mungkin hanya 12, 5 salbiyah, 7 maknawiyah. Salbiyah pun bukan umurun wujudiyah, ya sifat ya. Hanya 7 tadi itu sifatul ma'ani. 2 pun mukhtalafun fi. Yang mu'tamad adalah berapa namanya 5 ini yang dia itu umurun wujudiyah. Cuma dikatakan perkara 20 atau 13 ini sifat. Sifat dengan makna yang umum. Apa itu? Mayasihu an yakuna khobaron. Mayasihu an yakuna khobaron bilafdil jalalah. Kita bisa untuk mengatakan Allah itu qadir. Apa itu? Qadim. Mukhalif lil hawadis. Maka setiap mayakun, yakni setiap yang bisa menjadi khobar bagi zat ta'ala, yasihu an yakuna apa namanya? Sifah bimakna al-am. Kakonidzat, mana tadi? Aywa. Fayakunu. Fayakunu sifatan zaidatan 'ala dzat ghairu mawjudatin fi nafsiha. Aywa, maka indaman yusbitul ahwal, yakni maka indaman yusbitul ahwal, maka wujud adalah sifat yang zaidah, yang lebih daripada zat, yang tidak ada fi nafsiha, yakni. Dia tidak sampai derajat wujud, tapi juga bukan tidak ada. Wa amma indaman lam yuthbitil ahwal, aywa. Wa amma indaman lam yuthbitil ahwala falaysa bisifatin aslan. Aywa. Maka bagi yang tidak mengisbatkan ahwal, maka ini bukan sifat sama sekali ya. Wa innama huwa ainu dzatil mawjudi kama marra. Wa innama huwa ainu dzatil mawjud kama marra. Yani akan bahwasanya dia itu adalah ainu dzatil mawjud, dia adalah ain dzat mawjud kama marra. Yani wujud itu apa? Ainu dzatil mawjud. Wahdatil wujud, membezakan ya antara wujud dan mawjud. Mawjud itu malahu nisbah, bukan mutahakkik wa muttasif fi sifatil wujud. Fa in qulta idza kunta qad banaita hadha al-aqidata 'ala madhhab al-asy'ari al-qa'id bi nafi al-ahwal fal wajhu hadful wujud wa la hajat ila irtikabi tasamuh. Aywa, kalau kamu mengatakan, wahai Imam Ahmad Dardir, kamu kan membina akidah ini kan, membina nadom ini kan,
ala aqidatil Asy'ari. Seharusnya Imam Asy'ari kan pendapatnya kan al-mu'tamad annahu la hal, tidak ada hal di dalam mazhabnya Imam Asy'ari, tidak ada hal dalam mazhabnya Imam Asy'ari. Terus kamu kenapa kok menyebutkan di dalam nadhamu itu ada yang namanya hal, wa itu sama sifatan nafsiyah? Kenapa? Seharusnya kalau kamu nak mutofik kalamil Asy'ari, ya sifatul wujud itu tidak ada ya. Ayo. Qultu lam Wala hajat, dan tidak perlu kamu itu membuat majas, itu tidak perlu. qultu lamma kana ma'rifatul wujudi yuhtaju ilaha liyanbani 'alaiha Aywa. Memang sifatul wujud itu majaz. Akan tetapi mengetahui wujud itu adalah akar. Untuk bisa diketahui, yang bisa terbina di atasnya itu sifat-sifat yang lain ya nih. Karena itu aku iktabar wujud sebagai sifatul dohiri. Dohirnya adalah apa namanya? Sifat. Hakikatnya dia itu bukan sifat. Fi qaulina dzatullah maujudah wartaqabtut tasammuh. Aywa, aku mengatakan bahwasanya Allahu maujud, dzatullahi maujudah, fal maujud sifatun dhahirah wa laysa hakikiyah, dan ini hanya tasammuh saja, hanya majaz. Ala anna tahqiq, aywa. على أن التحقيق أن الشيخ ولو نفى الأحوال لا ينفي الاعتبارات لظهور زيادتها ذهنا. Saya pun pelik ya, ini ada orang yang mengatakan bahwasanya mazhabul Imam Asy'ari sama dengan mazhab wahdatil wujud. Imam Asy'ari mengatakan, hada fi matan Kharidah Bahiyah, syarah Kharidah Bahiyah, matan mubtadi di dalam ilmu kalam. Ala anna syekh, siapa ini syekh? Imam Asy'ari. Imam Asy'ari mengatakan bahwasanya apa? Walau nafal ahwal. Imam Asy'ari walaupun menafikan ahwal, layan fil i'tibarat, tidak menafikan apa? I'tibarat. Ini konteksnya bahwasanya wujud minal i'tibarat. Jadi tidak ada masalah. Memang Imam Asy'ari menafikan hal, akan tetapi tetap boleh mengatakan Allah itu maujud. Kenapa? Karena wujud itu daripada apa? I'tibarat. Layan fil i'tibarat liduhuri ziyadatiha dhihnan wa in lam yakun laha thubutun kharijan. Yakni i'tibarat ini ziyadatun fid dhihn, walaupun tidak mempunyai ziyadah fil kharij, wa huwa minal wa hadzal ladzi huwa sifatul wujud, bal qala al alamah Tiftazani. Aywa. لا خلاف أن الوجود زائد ذهنا. Aywa. La khilafa annal wujud zaidun dhihnan. Sufti lihat. Wala khilafa annal wujud zaidun dhihnan. Madzhab Tiftazani mengatakan tidak ada khilaf bahwasanya yang namanya wujud itu adalah zaidun dhihnan. Zaid di dalam dhihin. Aywa. Bimana anna lil aqli ay yulahid al mahiyah. Artinya apa? Artinya akal boleh untuk yulahid mahiyah tanpa ada wujudnya. Li'annal wujud laisa min haqiqatil mahiyah muayyanah. Contohnya mahiyahnya MP3. Tidak ada di dalam mahiyahnya MP3 ini wujud. Kalau ada dalam mahiyahnya MP3 ini wujud, lakana wajibal wujud. Wadah ya. Dan bukan ada min mahiyatil MP3. Kalau ada min mahiyatil MP3, lakana apa namanya? Mustahilul wujud. Jadi MP3 ini nahnu yumkin an yulahid mahiyah MP3, kemudian nas'al hal huwa mawujud. Wa hadha huwal wadih, yakni kita mengatakan phoenix, burung angkok. Apa itu angkok? Kada wa kada wa kada wa kada. Summa naqul hal huwa mawujud. Sahwala, maknanya yumkin an nulahidul mahiyah summa nas'al an wujudiha. Dari sini kita mengatakan bahwasanya wujud itu zaidun dhihnan. Zaidun dhihnan. Zaid alal mahiyah fid dhihin. Apakah ziyadatuha fid dhihin ya dulu ala ziyadatiha fil kharij? Di sini kan masalahnya. Kita ahli sunnah mengatakan al wujud zaidun dhihnan. Tapi kita tidak mengatakan zaidun apa namanya? Zaidun kharijan. Kenapa? Kenapa kita mengatakan ghairu zaidin ghairu zaidin kharijan? Iya. Karena kalau seamanya wujud itu zaid fil kharij, la ada ila tasalsul. Nafsul wujud hal huwa mawujud atau tidak. Nanti ini muskilah. Tapi untuk kita memahamkan orang bahwasanya wujud ini bukan perkara yang wujudi, nahnu naqul
bihaitsu law kushifa lanal hijab lam naroha. Kenapa? Karena dia itu bukan bukan perkara yang wujudi. Ada kok ibaratnya di sini tuh, mana itu? Hah? Hadza huwa. Walidzalik kata nomor 2 baca itu. ولذلك قال الباجوري والمحققون كالسعدي وأدرى به أول عبارة الأشعري. Aywa, suf tengok. Wal muhakkikun seperti Sa'ad dan semacamnya mentakwil ibarat al-Asy'ari faqalu laisal murad. ليس المراد العينية حقيقة. Aywa, bukan maknanya ainiyah hakikatan, balil murad. بل المراد أنه ليس زائدا على الذات في الخارج بحيث تصح رؤيته. Suf tengok. Hadza huwa, bukan maknanya ainiyah hakikatan, bukan maknanya zatullah itu ainul wujud, enggak ada semacam itu. Akan tetapi maknanya bihaitsu, yakni la yazidu fil kharij bihaitsu tasihhu ru'yatuhu, ay la yumkinu ta'alluqur ru'yah bihi. Wadah ya, la yumkin ta'alluqur ru'yah bihi. Bihaitsu tasihhu ru'yatuhu fala yunafi أنه أمر اعتباري. amrun i'tibari. Maka selama dia itu bukan zaid fiddah, tapi tidak menafikan itu adalah amrun i'tibari, maka wujud amrun i'tibari wa ghairu zaidin ala dzat wa ma hadza yumkinu ittisafullahi bih wa laysa huwa haqiqatillah wa laysa huwa ainu haqiqatillah aslan. Seperti yang dikatakan oleh para ashabu wahdatil wujud, yani. Aywa. Silakan. Wa nata'aqqalu al-mahiyata wa nashukku fi wujudiha. Aywa, wa nata'aqqal mahiyah. Apa itu anggo? Apa itu saya diceritani sama budak-budak Banjar itu. Sigung, apa? Gobang. Hah? Gobang maksudnya. Gobang. Sigung, tahu ya sigung ya? Orang Banjarnya tahu, nggak tahu sigung gitu ya. Sigung itu kayak tupai, agak gede sedikit. Kalau kentut, dia bukan kentut itu, apa namanya? Ada gasnya, ada kayak pertahanan dirinya itu mengeluarkan cairan, tapi kayak kentut. Itu baunya, bisa sampai berjuta-juta tahun cahaya. Ya. Ada ya, ada, Bib. Semacam itu. Ada. Oh, terus ini cerita sama saya, Bib, ada bakso, Bib. Satu porsinya 100.000. Loh, min haisul mahiyah, mungkin apa tidak? Mungkin. Huwa maujud. Loh, saya tanya, itu ada. Maknanya, nata akol mahiyah bakso, mi'ah alaf rupiah, yakni bakso 30 ringgit. Bakso apa itu? Dinosaurus. Dagingnya. Loh, saya kan tanya kan. Tasawurnya oke, tapi apakah dia maujud? Maknanya hakikoh, mahiyah bakso, laisa min dimnihi, apa? Wujud. Kayak itu yumkin an nata'aqqalal mahiyah wala na'lam wujudaha. Summa nas'al hal hiya mawjudah. Ayo. Tumma taliha fi dzikr khamsatun salbiyah. Ayo, summa taliha fi dzikr. Yani setelah sifatun nafsiyah, setelahnya adalah sifatun salbiyah 5. Nisbatun lisalb, yani nisbatun lisalb. Sifatun salbiyah itu adalah sifat-sifat yang diawali dengan kata-kata apa? Tidak, semua sifat salbiyah ini kidam, bako, mukhalafah lil baqi, mukhalafah qiyamuha bin nafs, mukhalafah lil hawadis wal wahdaniyah. 5 ini semuanya nanti akan ditafsirkan awalnya dengan apa namanya? Dengan tidak ada awal, tidak ada akhir, hakada namanya sifatun salbiyah. Ayo. Ay an-nafi itmadlulu kulli wahidin minha. Ayo. Madlulu kulli wahidin minha salbu amrin la yaliqu bihi subhanah. Karena madlulu kulli wahidin minha, yani karena madlul setiap satu daripada sifat-sifat ini adalah maksud hakiki dengan adanya sifat salbiyah ini adalah bagaimana salbu amrin. Apa salbu amrin? Anda menafikan perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ayo nakro satu ini. Wahyal kidam bidzati fa'lam wal baqa, yani maksud daripada sifatus salbiyah menafikan perkara-perkara yang tidak pantas bagi Allah. Yalzam minhu isbatul kamalat. Tapi sifatul ma'ani al-asl isbatul kamalat. Yalzam minhu nafyun naqais. Kebalikan daripada sifatus salbiyah. Wahyal kidam, aywa. Wahyal kidam bidzati fa'lam wal baqa. Qiyamuhu bi nafsihi niltal tuqa.
Wahyal kidam bidzati fa'lam wal baqa qiyamuhu bi nafsihi niltatuqa. Wahyal kidam. Aywa. Wahya ayat sifatu salbiyah. Aywa wahya aywa sifatu salbiyah ini al-kidam bidzat, yakni al-kidam bidzatihi, yakni bukan kidam bi ghairihi. Ini khilafan lil falasifah karena alam semesta ini juga qadim, tapi kidamnya itu bi ghairihi, yakni ay al-kidamu dzati Bimana annahu ta'ala qadimun lidatih la li'illatin qadimah. Aywa dengan arti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu qadimun lidzatihi, bukan dengan illah qadimah, yakni bukan dengan illah yang qadimah, iqtadat wujudahu. Bukan Allah itu karena ini Allah maka dia itu qadimah. Bukan karena ada zat lain yang membuat Allah itu qadimah, yakni. Aywa, walaysal murad. Walaysal muradu bil qidami dzati ma qabala al qidama bil ghair. Aywa. Bukan makna kidam dzati di sini seperti apa yang dikatakan oleh falasifah muqabil daripada al-kidam bil ghair. Kita ahli sunnah tidak ada al-kidam bil ghair. Ada kidam bidzatihi itu al-wajibil wujud menurut falasifah, ada al-kidam bi ghairihi wa huwa alam semesta. Aywa. Seperti kama yaqulul falsafi, karena memang ada burhan qati bahwasanya tidak ada sesuatu yang qadim selain Allah, khilafan li Ibn Arabi. Ibn Arabi di Akidah Khosoh tidak salah di dalam Futuhat Makkiyah itu mengatakan ada qadim yang selain Allah Subhanahu wa taala. Bil kasyaf. Bila apa namanya? Bil kasyaf, seingat saya ya ini. Aywa. Wa anna kulla mas'ullahi sifati hadithun kama taqaddam. Aywa, dan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala sifatnya itu hadisun kama taqaddam. Wa maknal kidam. Wa maknal kidam salbul awwaliyah. Yakni maknal kidam adalah salbul awwaliyah. Maksudnya tidak ada yang Allah tidak mempunyai awal. Kif tidak mempunyai awal? Yakni kalian harus mengetahui dulu apa itu punya awal. Wadah ya, Afrial punya awal, lahir 91. Ini punya awal, saya punya awal, kalian juga punya awal. Malaysia, negara Malaysia punya awal, negara Indonesia juga punya awal. Allah tidak punya awal. Hadza huwa maknanya salbul awwaliyah. Aywa. Ay annahu ta'ala la awwala li wujudi. Dengan arti Allah Subhanahu wa taala tidak ada awal untuk keberadaannya. Karena kalau Allah itu tidak qadim, pasti dia itu hadis. Kalau dia tidak ada awal, pasti dia ada awal. Maha suci Allah daripada itu. Maka Allah perlu kepada pencipta 5 marrah. Kemudian yang menciptakan Allah juga sama. Apakah dia hadis atau qadim? Loh, sama-sama Tuhannya. Kalau Anda menciptakan Tuhan, Anda pun juga perlu diciptakan. Karena tamatsul baina dzatain lil iqadi tamatsul bainahuma. Allah Tuhan dan diciptakan oleh Tuhan yang lain. Allah Tuhan tapi hadis, maknanya Tuhan pun sama-sama Tuhannya dengan Allah yang sama-sama hadis, ada tamasul bainahuma. Dan ini akan yu'addi ila dauri awid tasalsul. Karena kalau seumpamanya ini menciptakan ini sama-sama Tuhannya, ini menciptakan ini makhluk, ini pun juga makhluk. Yang menciptakan ini siapa? Ini daur. Ini menciptakan siapa? Ini siapa? Ini. Terus namanya apa? Tasalsul. Kalau yang menciptakan yang kedua adalah yang pertama, maka daur. Kalau yang menciptakan yang pertama bukan yang pertama, sebelumnya, maka istamarul adat ila mala nihayat afat tasalsul wal kilahumamu muhal. Adapun istihalatu daur fadhahiratun. Mustahilnya daur itu dhahirah. Kenapa? Li'annahu yalzamu alaihi taqaddumu kullin minhuma ala sahibi wa ta'akhkhuru an. Aywa, karena yakni istihalahnya daur itu badihiyun. Badihi. Kenapa badihi? Iya, ini menciptakan ini. Untuk menciptakan ini harus lebih dahulu. Ini ada dulu baru bisa menciptakan. Kemudian ini menciptakan ini, maknanya ini dahulu daripada ini. Artinya ini menjadi ada sebelum dia ada. Badihi yakni. Ayo. Wa huwa jam'un baina mutanafiyain. Dan ini jam'un baina mutanafiyain. So, taqaddumu kullin minhuma ala sahibihi. Yang pertama ada sebelum yang kedua, begitu pula sebaliknya. Dan ini jam'un baina mutanafiyain. Dan ini akan membatalkan kaidah apa? Anna syai'a laisa huwa. Aywa. Bal wa yalzamu alaihi aidan taqaddumu kulli wahid minhuma ala nafsihi. Aywa. Ini ada sebelum dia ada. Taqaddumu ala, dan dia ada dan dia tidak ada sebelum dia ada ya. Wa ta'khuruhu anha wa huwa jaliyul butlan. Wa amma tasalsul, yakni dia akan menjadi ada sebelum dia ada. Ada gharib ya ini. Yakni karena untuk dia menciptakan ini dia harus ada dulu. Tapi untuk dia diciptakan ini dia harus tidak ada. Fa huwa mutaqaddimun ala nafsihi wa mutaakhirun ala
nafsihi kadzalik yani. Adapun tasalsul, kenapa kok tasalsul itu muhal? Fali annahu ولأنه يؤدي إلى وجود آلهة لا ini نهاية Tuhan لها. diciptakan oleh ini, diciptakan oleh ini wujudil alihah la nihayata laha yani. Dan setiap daripada Tuhan itu diciptakan sebelumnya, maka dia itu mutasifun bil hudus dan ketidakmampuan dan perlu wahwa batilun qat'an, dan ini bertentangan dengan makomil uluhiyah daripada kudroh wina al mutlak. Karena yang ajis, yang tidak mampu dan memerlukan, tidak boleh untuk menjadi pencipta bagi alam yang sangat sempurna, yang sangat hebat ini ya. Wadah ya, karena ini pun perlu pencipta, ini pun perlu pencipta, ini pun perlu pencipta, dan semuanya ini hadis ditamasul bainahuma terus sampai la nihayata lah. Ini salah satu daripada adillah ala butlani tasalsul. Insyaallah kelas yang akan datang saya akan jelaskan tentang dalil yang lain tentang butlani tamasul. Butlani tasalsul yang kita kenal dengan nama apa namanya? Dalil tatbik insyaallah yang akan datang insyaallah. Wa ma afdo, dan perkara yang yufti ilal muhal fahwal muhal. Aiyah. Karena mustahilnya lawazim idza batala lazim batolal malzum. Ada apa namanya? Istilahnya apa itu? Badihiyah daripada apa? Ini badihi daripada mantik ya, ini dari awal-awal. Idistihalatul lawazim taqtadi istihalatal malzumat fasabatal kidam wahwal matlub. Wallahu a'lam. Sampai sini saja. Insyaallah masalah bakok yang akan datang, ingatkan yang akan datang. Insyaallah kita buat dari Sabtu malam ya. Saya pasti punya hutang satu lagi kepada Ustaz Ammar ini, Syarhul Khoridah Bahiyah. Nanti kita bahas apa namanya butlanul tasalsul melalui dalilut tatbik insyaallah. Jayid. Ada pertanyaan? Silakan. Halo, jelas ke suara saya? Habib dengar ke suara? Habib? Suara dengar Ustaz Ammar. Saya dengar suara Habib. Habib dengar suara saya? Suara dengar. Dengar Habib? Dengar. Habib dengar suara saya tak Habib? Tak dengar. Dengar Ustaz Ammar. Yang lain dengar suara saya tak? Habib dengar suara saya? Dengar. Oh, okey. Habib dengar suara kami tak? Ya Ustaz Ammar. Habib dengar suara saya Habib? Dengar. Suara saya oke? Okey, baik. Okey, suara Habib okey. Okey. Okey, baik. Habib ada dua soalan. Ada yang bertanya, Assalamualaikum Habib. Ahsanullahu ilaik. Izin bertanya terkait hubungan sifat wujudnya Allah dengan sifat takwin yang diyakini oleh Maturidiyah. Beda. Dan kenapa Asy'ariyah tidak meyakini adanya sifat takwin Allah? Beda ya nih. Sifatul wujud itu termasuk sifatul nafsiyah. Adapun sifatul takwin itu tidak termasuk sifatul nafsiyah, dia termasuk sifatul ma'ani. Sifatul takwin itu adalah ta'alluq tanjizi daripada sifatul qudrah. Jadi semacam ini. Asy'ariyah mengatakan semacam ini. Sifatul qudrah mempunyai dua ta'alluq. Ta'alluq soluhi dan ta'alluq tanjizi. Ta'alluq soluhi artinya Allah mampu untuk menciptakan mundul azal. Ta'alluq tanjizi Allah benar-benar menciptakan. Ta'alluq tanjizi ini qadim. Maturidiyah mengatakan bahasanya, ta'alluq tanjizi dan ta'alluq soluhi itu dua sifat yang berbeda, asing-asing. Dia bukan dua-duanya kudroh. Kudroh hanya untuk ta'alluq soluhi. Takwin untuk ta'alluq tanjizi. Hanya saja ini perbezaan ya nih antara Maturidiyah dan Asy'ariyah. Apakah ta'alluq tanjizi sifatun mustaqillah atau dia itu ta'alluq min ta'alluqatil kudroh? Asy'ariyah mengatakan, faladai untuk kita itu membuat sifat yang baru daripada kudroh jika boleh dihandle daripada sifatul kudroh. Untuk apa ya? Kalau bisa menjadi ta'alluq tanjizi daripada sifatul kudroh, untuk apa kita buat sifat yang baru? Karena ihdath, membuat sifat baru harus dengan dalilun qat'i, yakini, nakli ataupun akli. Dan Asy'ariyah tidak melihat ada darurah
untuk membuat sifat yang baru dan dalil sifatut takwin tidak qawi. Faqat hada ya. Paham Ustaz? Baik. Faham insyaAllah. Bertanya terkait bulughud dakwah, adakah ketika sudah wukuk dia bisa terangkat ataupun hilang? Semisal seorang sudah terima dakwah dan penasaran dengan Islam, kemudian terjadi terorisme, keluarganya menjadi korban yang dituduhkan teroris tersebut kepada Islam, sehingga dia menjadi trauma dengan agama Islam dan tidak bisa lagi mencari tahu tentang Islam. Setahu saya tak boleh semacam itu, karena bulughud dakwahnya itu harus dengan benar. Setelah itu kalau ada syubhat, dia kena tanya. Dia kena tanya kenapa Islam semacam ini. Setahu saya Islam itu benar. Kenapa kok semacam ini? Dia kena tanya semacam itu. Trauma dia terhadap hal-hal semacam ini tidak mengangkat kewajiban dia untuk memeluk Islam. Ya itulah susahnya untuk masuk surga. Ujiannya banyak, Ustaz. Ujiannya apa namanya? Banyak. Wallahu a'lam. Jadi syubhah yang rafi'ah li ta'alluq ketika datang bersamaan dengan dakwah, bukan datang setelah dakwah. Wallahu a'lam. Itu saja, Abi. Itu saja. Abi, ada soalan satu lagi. Nah, silakan. Apa boleh terangkan lagi perbezaan antara amrun i'tibari dengan ahwal? Beda. Amrun i'tibari itu perkara yang adami, dia hanya ada di dalam otak saja. Itu namanya amrun i'tibari. Berbeda dengan ahwal. Ahwal ini sifat qaimatun, yakni sifat mukammilatun lidzatillah subhanahu wa ta'ala. Yakni Allah di antara kamalat dzatil ilahiyah huwal ahwal. Lah ahwal ini dikatakan ada tidak juga tidak makdum. Wadah ya. Jadi dia itu bainal wujudi wal adam wa huwa min qabili sifat. Berbeda dengan umur i'tibariyah. Umur i'tibariyah daripada umur adamiyah, bukan bainal subuti, bukan bainal wujudi wal adam, tidak. Wa min qabilil adam. Ahwal di atasnya. Wadah ya, ahwal di atasnya, dan umur i'tibariyah tidak mesti sifat. Tapi ahwal dia itu pasti apa namanya? Pasti sifat. Kadang-kala mu'allalah bi'illah, kadang-kala baru mu'allalatin bi'illah ya. Wallahu a'lam. Baik, itu saja insyaallah. Cukup? Jadi kita akhiri sampai sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.